puji Engkau Tuhan. Semua yang bernafas bersorak-sorai bagi nama-Mu. Engkau Tuhan Yesusku, Juru Selamat hidupku. Terima kasih. Biar suasana surgawi mengalir atas tempat ini Tuhan. Melingkupi setiap kami. Engkau datang di tempat ini, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Engkau bebas bekerja atas kami Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan ibadah pada pagi hari ini, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di tempat ini, di dalam hati kami, seperti di sorga. Terima kasih Bapa. Semua yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan bersama-sama saya dengan pasti. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Lambaikan tangan, katakan luar biasa. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hadir di tempat ini dan siap memberkati setiap kita. Amin. Haleluya, ada kuasa. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya Tuhan. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkuasa. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Semuanya dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Sebab ada kuasa dalam puji-pujian orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Bila roh Allah ada di dalam kita, sukacita Allah mengalir bagi kita. Ku kan kehabisan suara saya. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
Semuanya menari yo. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat semuanya. Lompat, lompat, ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, haleluya. Ku kan melompat, ku kan melompat, lompat. Stop. Haleluya. Ini sepertinya belum bebas ini rohnya. Saya pun, karena saya berpikiran kalau saya lompat, ini nih triplek. Apa triplek? Ya papan gitu ya. Kalau saya melompat, saya takut amblek. Tapi enggak tahu dalam hati saya tadi, kemudian saya mau melompat kan. Karena dalam hati saya tadi ngomong, Silas, Petrus dan Silas berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, gempa Bapak Ibu. Amin. Kita memuji Tuhan, malaikat Tuhan di sorga sana bersorak-sorai. Amin. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Asik. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Kalau dulu Raja Daud memuji Tuhan, dia menari dan bersuka cita. Kita sekarang juga memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Kalau dulu Raja Daud memuji Tuhan, amin, dia menari dan bersuka cita. Kita sekarang juga memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Marilah, mari memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Marilah, mari memuji Tuhan sambil bersorak dan bertepuk tangan. Semuanya yuk.
Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati kami saat ini. Untuk boleh kau bajak sebagai tanah hati yang subur. Di mana benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan, bentuk kami. Laksakan kehendak-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh muncul seperti emas yang murni. Haleluya Yesus. Iya Tuhan. Bermazmur bagimu selama hidup ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, ya Tuhanku, ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu dalam segala keadaan. Aku mau memuji Kau Tuhan. Hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku ada. Oh haleluya, inilah yang ku renungkan. Ya ini renunganku, oh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Renungan hatiku selalu memuji-Mu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan, setiap waktu. Oh nyanyian dan pujian, nyanyian agungan kepadamu. Haleluya, hanya Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Manis dengar
ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Engkau mendengar pujianku Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan atas setiap pribadi kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, sekalipun dunia yang ada di hadapan kami, dunia yang menyeramkan, dunia yang menakutkan, tetapi kami tahu Tuhan, ada Tuhan yang bersemayam di tengah pujian kami. Sehingga pagi ini saat kami memuji Engkau, kami menghadirkan Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu adalah berkat yang luar biasa bagi kami. Terima kasih pujian yang telah kami naikkan berbalik menjadi berkat di dalam hidup kami. Jiwa kami disegarkan, hati kami dipuaskan, oh roh kami disukacitakan di hadapan Engkau. Sehingga di hadirat-Mu kami menikmati kekuatan yang baru yang daripadamu. Untuk kami terus melangkahkan kaki kami mengiring Engkau. Dan pastinya kami akan keluar sebagai pemenang kehidupan. Terima kasih saat yang indah ini. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami semua. Beracaralah ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Sehingga Tuhan, firman belum berikan kami kesejukan, firman beri kami kekuatan, firman berikan kami jaminan, firman menjadikan kami anak-anak Tuhan yang kuat dan perkasa untuk menghadapi tantangan hidup ini tanpa takut, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan menikmati kemenangan. Tuhan terima kasih, hamba-Mu menyala di dalam tangan-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Kenapa lemes-lemes? Ayo semangat, puji Tuhan. Ya, semangat. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang semangat, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi mengalirkan kekuatannya, semangatnya dalam kehidupan umat Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita menjadi kuat. Amin. Kita menjadi semangat, kita tidak perlu dirisaukan oleh situasi dan keadaan, karena kita bersama dengan Yesus, pasti kita menang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Gusti, Bapak Ibu enjang menika kita saged panggihan wonten pepadanipun Gusti. Ya, tanpa kita raos sampun lumebet ing bulan ingkang kaping 11. Ya, puji Tuhan. Bulan ke 10 Oktober, Oktober, November, Desember, Natalan,
terus warso enggal malih, puji Tuhan. Begitu cepat waktu ini berlalu, biarlah waktu-waktu yang kita lalui tidak kita buang dengan sia-sia, tapi biarlah setiap waktu kita isi di dalam kehidupan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan dan melakukan kehendaknya Tuhan. Puji Tuhan. Dan dalam bulan ini kita masuk dalam satu tema, pujian dan penyembahan, praise and worship. Ya. Bulan yang lalu, kemuliaan bagi orang yang percaya. Ya. Dan bulan ini ganti, kita sebagai umat yang dimuliakan oleh Tuhan, kita persembahkan hidup kita, pujian kita, apapun yang ada pada kita sebagai pujian, sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Sehingga hari ini atau bulan ini kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan merupakan satu hubungan Tuhan yang dengan kita, hubungan yang paling tinggi, paling intim dengan Tuhan. Ya. Karena saat kita menyembah Tuhan, berarti kita menaruhkan Tuhan di tempatnya, Tuhan di tahtanya, Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan kita persembahkan hidup kita melalui pujian dan segala persembahan hidup ini untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja, waktu tidak banyak. Kita akan baca ayat masnya, Mazmur pasal 103 ayat yang pertama. Puji Tuhan. Monggo kita sesarengan. Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang Mazmur pasal 103 ayatnya yang pertama. Puji Tuhan. Mari kita baca bareng-bareng, dan indah kita baca sampai ayat yang kelima ya. Puji Tuhan. Mazmur 103 ya, ayat masnya ayat yang pertama, kita baca sampai ayat yang kelima. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu akan bersama-sama ayat yang genap. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Luar biasa firman Allah yang sangat memberkati kita, berbicara tentang kebaikan Tuhan. Sebab di dalam ayat yang pertama mengatakan di sini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya. Pemazmur menikmati banyak dan banyak kebaikan Tuhan. Menikmati banyak dan banyak berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga pemazmur mengajar dirinya sendiri, mengajar hidupnya agar hidupnya ya, pujian itu sebagai gaya hidup di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata kepada jiwanya sendiri, ya oleh karena kebaikannya, oleh karena berkat-berkatnya, dia mendidik jiwanya, mendidik manusia yang sebenarnya di dalam ini. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Pujilah jiwaku. Pujilah jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, karena Tuhan itu baik dan Tuhan itu menikmati segala hal. Dan di sini kita melihat bahwa pujian yang disampaikan oleh pemazmur ini adalah pujian akibat. Ya, pujian akibat. Jadi dia memuji Tuhan oleh karena satu akibat yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Ya, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu menyembuhkan,
Tuhan itu memperbarui hidupnya, lalu oleh karena hal-hal yang telah dilakukan oleh Tuhan ini, lalu dikembalikan kepada Tuhan, berkata kepada dirinya, pujilah Tuhan, jiwaku, oleh karena semua apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap dirinya. Namun satu pertanyaan pada pagi hari ini, mengapa kita harus memuji Tuhan? Apakah pujian yang kita berikan kepada Tuhan hanya saat kita mendapatkan satu akibat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Tentunya tidak, saudaraku. Kita akan melihat di sini, ya, ada banyak alasan yang mewajibkan, mengharuskan untuk kita memuji Tuhan. Ya. Ya. Kalau ini adalah pujian karena akibat. Amargi nampi kasainanipun Gusti, nampi berkahipun Gusti, temtunipun manah kita dados rena. Biasa kalau orang diberi, biasanya orang itu muji, betul enggak? Wah, saudara diparingi pelem sak ranjang, langsung Pak Arjo, apik banget aku kai pelem kan begitu, puji. Ya. Ini juga pemazmur menikmati kebaikan, pengampunan, lalu dia kembalikan kepada Tuhan. Tapi adakah pujian itu hanya untuk itu? Terus klik, ya. Ada banyak alasan untuk kita memuji Tuhan. Ya. Kenapa kita memuji Tuhan? Ya. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Bukan oleh karena kebaikannya, bukan oleh karena berkatnya, tetapi kita memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena Dia adalah sesembahan. Itu yang pertama. Ya. Dia satu-satunya sesembahan kita. Sehingga firman-Nya mengatakan, hukumnya mengatakan jangan ada ilah lain yang ada di hadapanmu. Hanya aku saja yang harus disembah. Ya. Kenapa kita menyembah? Karena memang Dia sesembahan kita satu-satunya. Baik dia berbuat baik atau tidak berbuat baik, apapun yang dia lakukan, karena dia adalah Tuhan, karena dia adalah sesembahan, maka kita sebagai umatnya harus menyembah Tuhan. Untuk duit, untuk duit, kudu memuliakan Tuhan. Orang mau naik penak tok memuliakan Tuhan, naik rapenak, mingkem kelakep. Ya. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Ya. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan, siapa engkau Tuhan? Aku yang ada, aku ini ada. Aku yang ada, aku ada dan aku akan ada. Ya. Aku bukan diadakan, tetapi aku sudah ada. Mazmur 90 ayat yang kedua, Mazmur 90 ayat kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Kenapa kita harus menyembah Dia? Dia ada, sebelum semuanya ada, Dia sudah ada. Sebelum gunung, ini bahasa seni, saudaraku. Sebelum gunung dilahirkan, ya, sebelum yang lain-lain tercipta, aku sudah ada dan aku saja, hanya Dia. Dia sang pencipta, Dia Khalik. Dia satu-satunya kuasa, di dalam dirinya semua terpampang di sana. Maha kuasa, maha besar, maha bijak, segala yang maha ada di dalam Dia, maka Dia yang layak kita sembah. Sekalipun Dia tidak melakukan apa-apa untuk kita, Dia yang layak kita sembah dan kita agungkan. Sebab itu waktu saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan itu sesuatu karena akibat, saudaraku. Ya. Tetapi jadikan pujian penyembahan saudara sebagai gaya hidup, bahwa Tuhan itulah yang layak kita sembah. Saya harus nyembah Dia. Sehingga ada problem maupun tidak ada problem, ada keperluan maupun tidak ada keperluan, kita harus punya komunikasi dengan Tuhan. Kita sembah Dia, karena Dia Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya,
Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Cahanya ra ngerti pujian ini. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia adalah Allah satu-satunya. Di dalam Yesaya 45 ayat 21. Yesaya 45 ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Dia adalah yang beda. Dia lain dengan kita, saudara-saudaraku. Dia transenden di tempat yang tidak dapat dihampiri oleh manusia. Dia di tahtanya yang maha luhur, maha mulia, maha kudus, dipenuhi dengan kemuliaan. Semua malaikat menyembahnya, kerub pun menyembahnya. Dia ada di sana. Dia adalah sang pencipta menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan sekalipun yang diciptakan yang ada sudah tidak ada, dia tetap ada untuk selama-lamanya. Karena dia adalah sang ada. Dia yang layak kita puji dan layak kita sembah, saudara-saudara. Dia satu-satunya yang maha tunggal. Tidak ada duanya. Itu Allah kita. Allahnya orang Kristen. Allahnya orang yang percaya Yesus Kristus. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang transenden yang tidak dapat dihampiri oleh manusia. Dia telah menyatakan diri di dalam wujud manusia. Namanya Yesus Kristus yang Alkitab katakan dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Allah yang transenden menjadi imanen. Allah yang tidak dapat dijamah sekarang dapat dijamah di dalam Yesus. Allah yang tidak dapat dilihat sekarang dapat dilihat di dalam Yesus. Dia adalah sang pencipta, tidak ada duanya. Sebab itu Oktober sebagai bulan untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Karena dia adalah Allah satu-satunya. Tidak ada yang lain, hanya dia. Sebelum ada dia, tidak ada apapun yang ada. Tetapi setelah dia ada, dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun nanti yang diciptakan yang ada, itu sudah tidak ada. Saat nanti tidak ada, saudaraku. Sekarang ada, tapi waktunya kita juga ada waktu untuk tidak ada, tapi dia ada untuk selama-lamanya. Dimanapun saya berada, tinggalkan bumi ini, saya akan ketemu dia, karena dia selalu ada. Amin, dia ada. Ya, kita berpisah dengan yang lain, tapi kita tetap tinggal bersama dengan dia, karena dia adalah ada. Itu Allahmu, Allah yang harus kita sembah, Allah yang harus kita puji, dan Allah yang harus kita agungkan. Kenapa dia harus kita sembah? Klik. Karena Tuhan memiliki sifat-sifat yang terpuji, ya. Karena apa? Layak disembah, Tuhan itu layak dipuji karena seluruh sifatnya, seluruh karakternya adalah karakter yang terpuji, tidak ada yang tidak terpuji. Dia yang benar, pengasih, benar, penyayang, mulia, setia, suci, adil, baik, dan segala macam predikat yang baik ada di dalam Tuhan. Sehingga orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang menyatu dengan roh Tuhan, satu roh dengan Tuhan, maka yakinlah
saat saudara menyembah memuji Tuhan. Ada kuasa yang mampu mengubah hidup saudara, supaya hidup saudara menjadi serupa dengan Dia. Semua yang karakter yang positif bakal badhe dipun templekaken wonten gesang kita. Amin. Jadi orang Kristen itu kalau mengasihi itu bukan hal yang luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Kalau orang Kristen itu baik, itu bukan luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yang luar biasa itu kalau orang Kristen nggak baik, siapa Tuhannya, saudaraku? Siapa Bapaknya? Bapak kita adalah Bapak yang maha baik. Anak-anaknya pasti mempunyai DNA daripada Bapaknya itu mengalir dalam tubuhnya. Sehingga orang Kristen itu menjadi baik bukan karena kita belajar menjadi baik, bukan oleh karena kita berusaha menjadi baik, tetapi waktu orang Kristen itu melekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang maha baik itu akan mengisi kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang baik. Tidak ada satu orang pun yang dapat baik tanpa pertolongan Roh Tuhan. Amin. Tidak ada. Manusia itu sifat gawan bayi itu egois, saudaraku. Gua awake dhewe. Tapi waktu kita dipenuhi dengan Tuhan, kepenuhan Allah dalam hidup kita, karakter kita pun diubah. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita untuk orang lain. Sehingga keindahan hidup itu bukan karena kita bahagia. Indahnya hidup karena ada orang lain bahagia karena kita. Amin. Orang lain bahagia karena saudara. Itu indah. Tapi kalau hanya untuk diri sendiri, itu bagus tapi belum indah. Yang indah kalau hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Bukan hanya orang Kristen, tapi sesama kita. Karena Tuhan berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Bukan garam Kristen, bukan terang Kristen. Saudara adalah garam dunia. Hidup saudara harus menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ya, Tuhan layak dipuji dan harus dipuji karena Tuhan memiliki seluruh sifatnya adalah sifat yang terpuji. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki sifat yang terpuji. Puji Tuhan. Berarti karakter Bapaknya mengalir dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya, puji Tuhan. Seluruh perbuatannya layak dipuji. Dia dipuji karena memang Dia Tuhan, sesembahan. Dia terpuji, dipuji, karena memang sifatnya adalah semua terpuji, nemplek di dalam Dia semua. Yang ketiga, Dia dipuji karena perbuatannya adalah perbuatan yang sangat terpuji. Banyak hal, kita baca dalam Ayub pasal yang ke-8, Ayub pasal yang ke-8, ayat puji Tuhan, Ayub 8, Ayat 8 ya, puji Tuhan. Oh ayat 5 ayat 8, sorry. Ayat 5 ayat yang ke-8, puji Tuhan. Mulai dari ayat 7 aja. Kok keliru? Ya ayat 8 dan 9 ya. Ayat 5 ayat 8 dan 9. Coba kita baca bareng-bareng, 1, 3. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. 9. Ia melakukan perbuatan yang besar dan yang tak terduga atau ajaib, serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Itu Allah kita, saudaraku. Kenapa Dia harus dipuji, Dia harus disembah? Perbuatannya luar biasa, perbuatannya dahsyat, banyak hal yang Dia lakukan. Sejarah Israel, sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir adalah sejarah perbuatan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya. Perjalanan hidup mereka ada campur tangan Allah di dalam sejarah kehidupan mereka. Ya. Dan ini sangat-sangat menarik untuk kita simak. Karena kita meyakini Allah yang tidak berubah,
perbuatan Allah yang luar biasa. Ya, sejarah Israel adalah sejarah perbuatan Allah. Biarlah sejarah kehidupan saudara, sejarah kehidupan saya adalah wujud daripada perbuatan Allah yang menuntun hidup kita selama kita masih di bumi ini. Kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh beriman kepada Tuhan, pasti pernah mengalami karya Tuhan secara pribadi di dalam hidup saudara. Saya bisa berkata karena saya mengalami. Sampai hari ini saya hidup di dalam mujizat Tuhan. Saya hidup oleh karena Tuhan telah menciptakan sejarah hidup saya, ya, di dalam hidup saya, untuk saya terus berjalan bergantung kepada Tuhan. Ya. Dari sejak saya bertobat, terima Tuhan, 3 bulan bertobat, saya jadi guru lalu tinggalkan pegawai negeri, terus mengiring Tuhan. Tuhan didik saya untuk belajar bersandar kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan untuk imannya bertumbuh. Ya, sok jatuh bangun saudara, tapi terus belajar. Dan sampai hari ini saya bisa berkata, saya hidup dengan iman. Bukan berarti kalau kita hidup dengan iman lalu menjadi satu banyak disalah mengerti. Orang yang berkata, aku hidup dengan iman, belakang embel-embele aku patut dibantu, aku patut ditolong, aku patut kabeh, nah aku gratisan, seperti itu. Sudah ada yang ada begitu, tapi bukan itu saudaraku. Hidup dengan iman bukan merupakan hidup untuk mencari belas kasihan manusia, bukan itu saudaraku. Banyak salah mengerti. Karena aku hamba Tuhan, tidak kerja, aku hidup dengan iman, patut dikasihani, patut diberi, bukan saudara-saudaraku. Hidup dengan iman adalah menaruhkan hidup bergantung kepada Tuhan, melayani Tuhan, bukan mencari hidup, tetapi melayani Tuhan, memberikan hidup untuk Tuhan. Dan yakin percaya, waktu hidup kita serahkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberi hidup di dalam kehidupan saya. Sehingga sampai hari ini, mujizat Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Karena kami hidup bergantung kepada kemurahan Tuhan. Ya. Banyak apa yang Tuhan lakukan, luar biasa saudaraku. Haleluya. Ya. Dia melakukan hal yang dahsyat saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Dia ciptakan langit, dia ciptakan bumi, dia ciptakan segala-galanya, itu semua perbuatan Allah. Dia memilih satu bangsa, dituntun bangsa itu dengan keajaiban, dengan mujizat, dengan berkat pertolongan hadir dalam hidup mereka. Dia utus anaknya datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia, dan manusia-manusia yang ditebus dan diselamatkan, dia hadir dalam sejarah kehidupan manusia yang sudah ditebus. Dia hadir dalam sejarah hidup saudara, dia hadir dalam sejarah hidup saya, dan kita meyakini selama kita hidup, dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia selalu hadir dalam sejarah hidup. Ya. Gusti kula pun nurut dalane, paduka sing ngatur ceritane. Ya, ada pujian Jawa itu begitu. Ya, dia bilang Gusti kula pun nurut dalane, jenengan sing ngatur ceritane. Ya. Artinya cerita sejarah kehidupan kita Tuhan yang mengukir. Sejarah hidup saya, kalau saya tidak mengenal Tuhan, tidak nurut panggilan Tuhan, sejarah hidup saya pasti beda, saudaraku. Saya nggak akan ketemu Bu Nino, saya nggak akan ketemu Pak Musi, saya nggak akan ketemu saudara-saudara. Mungkin saya hidup di dalam satu sejarah kehidupan yang berbeda, saudaraku. Ya, karena dulu saya pernah jatuh cinta dengan orang di desa sana. Untungnya dia diambil kelas 4 diambil orang, saudaraku. Pernah patah hati kalau ditinggal. Tapi itu cara Tuhan. Coba aku sido kecantol untuk Sumiyati nang kono, anaknya Samio, Samidin, Samijon di sana. Sejarah hidup saya pasti beda, saudaraku. Saya akan tetap tinggal di tengah hutan di daerah Sragen sana, walaupun sekarang kemarin saya ke sana memang napak tilas, saya pengen lihat sekolahan saya yang dulu kayu-kayu itu. Saya ke sana, saudaraku, dengan teman saya, dengan Pak Bambang. Sampai di sana, wah, sekolahnya sudah gedong,
Sudah ada perpustakaan, saya datang ke situ, kenalan dengan guru-gurunya. Saya bilang, saya dulu guru di sini tahun sekarang. Wah, domblong, delongop. Kenal Pak Hurame? Enggak. Kenal Pak Pagiman? Enggak. Kenal kepala sekolah Pak Parti? Enggak ada yang kenal, anak baru semua saudaraku. Saya ke kampung, enggak ada satupun juga yang kenal saya saudaraku 50 tahun yang lalu. Ya puji Tuhan, liane wis mati aku je urip. Jadi mereka guru-guru bilang, itu mungkin sudah mati semua Pak, katanya guru-guru yang muda-muda itu. Ya puji Tuhan saya masih diparingi urip saudaraku. Jadi saya kemarin ke sekolahan di mana saya pengen napak tilas seperti apa. Sejarah hidup saya umpama saya enggak nurut ditimbali Gusti, pasti beda. Lingkungan kita juga beda. Cara hidup kita juga beda. Tingkat sosial kehidupan kita juga beda. Mungkin saya ke Jakarta aja sudah paling jauh seumpama saya di hutan sana. Itu Jakarta wis aduh banget mesti begitu ya. Tapi puji Tuhan setelah saat nurut panggilan Tuhan, ditimbali nurut ya. Baptis nurut, dipanggil tinggalno guru, melayani nurut saudaraku. Wah, sejarah yaitu Tuhan kula pun nurut dalane, jenengan sing ngatur ceritane. Dan kalau sampai hari ini saya berdiri di sini, cerita hidup saya berkata sangat indah. Amin. Sangat indah. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, banyak air mata yang tercucur. Tetapi waktu kita berdiri di tempat ini, tetap Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan, Dia layak disembah, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta, selalu menggenapi firman-Nya, dan sejarah hidup saya diukur oleh Tuhan. Kalau sampai hari ini yang dapat saya lakukan, Tuhan, Engkau Tuhan yang layak kupuji dan layak kuagungkan. Ya. Mungkin enggak ketemu saudara kalau saya enggak kenal Yesus, pasti itu, pasti ya. Ya kenale wong tengah ngalas sono ya. Puji Tuhan. Tapi karena Yesus luar biasa. Saya punya banyak saudara, hidup dalam damai sejahtera dan dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini, dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Dhuwur yang dahsyat itu. Saudara-saudaraku, ada kuasa yang dahsyat di dalam pujian. Artinya apa? Justru dalam kita menyembah Tuhan itu berbalik menjadi berkat dalam hidup kita. Ini sangat penting bahwa di dalam pujian itu ada kuasa, dalam pujian ada kuasa yang dahsyat, dalam pujian saudara ada mujizat, sehingga puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu pasti berbalik dalam hidup kita menjadi berkat yang luar biasa. Ya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita memuji Tuhan, saudara sedang menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara melalui pujian. Karena Tuhan berkata, aku bersemayam di tengah pujian umatnya. Waktu jemaat memuji Tuhan, kita sedang menghadirkan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Waktu kita dalam permasalahan, kita memuji Tuhan, berarti kita menghadirkan Tuhan di dalam masalah kita. Waktu kita di dalam kesulitan, memuji, menyembah Tuhan, berarti menghadirkan Tuhan di dalam kesulitan kita. Waktu kita sakit, kita memuji, menyembah Tuhan, berarti kita menghadirkan Tuhan di dalam sakit penyakit kita. Ya. Apa yang terjadi waktu kita memuji dalam sakit, dalam susah, dalam kesulitan, dalam pergumulan, waktu kita memuji, kita yakin percaya Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan hadir, Dia tidak akan tega untuk melihat air mata saudara yang menetes saat saudara memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Saat waktu sebagai hamba Tuhan kadang juga mengalami lemah, lungkrah, ya perlu kekuatan dari Tuhan. Satu-satu jalan untuk kita menikmati kekuatan daripada Tuhan adalah memuji, menyembah Tuhan. Ya. Kalau hari-hari ini
Ya, karena ada pujian yang baru, kadang kita memuji. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Siapa? Hanya Yesus pertolonganku. Kita disadarkan hati kita waktu kita memuji. Ada Yesus yang mampu menolongku. Kenapa engkau tertunduk jiwaku? Pujilah Tuhan. Amin. Saudaraku, ada Tuhan yang mampu menolongmu, menguatkanmu, memuji Tuhan. Ya. Sehingga puji-pujian yang kita nyanyikan, saudara-saudaraku, ada banyak pujian yang menjadi berkat tepat dengan situasi dan kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Waktu kita senang ya pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Tapi waktu kita susah, ya. Waktu kita lemah, waktu kita perlu pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Ya, ada pujian seperti itu. Waktu kita memuji, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Dengan hati yang terangkat, dialah yang layak dipuji. Tanpa sadar air mata menetes. Tapi Alkitab berkata, persembahan yang berkenan kepada Tuhan, hati yang hancur. Air mata yang menetes dari mata kita. Kerinduan untuk melihat pertolongan daripada Tuhan. Maka kehadiran Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita adalah jawaban dari Tuhan. Kehadiran Tuhan itu jawaban bagi umatnya. Menikmati kepastian bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sehingga sampai hari ini saudara-saudaraku, ya waktu kami masih berumah tangga, ya biasa rumah tangga kadang clash, tok-tek begitu. Ya, salah satu cara saya untuk begitu sudah nyanyi saja, saudaraku. Ini coba banter-banter, saudaraku. Ya, waktu sing wedok nesu, Jojo Bang Wawi-wawi terus nyanyi Allah itu baik pada karo di pada karo di EC, saudaraku. Jadi kalau kita nyanyi sendirian, biar mereka marah, misalkan istri marah, ya kita nyanyi sendiri, saudaraku. Dan dari situ kita menikmati kekuatan daripada Tuhan. Hati enggak kena pengaruh, pikiran enggak pernah pengaruh, sekalipun ada perang Irak, tetap ada damai sejahtera di hati. Dan waktu kita melakukan seperti itu, yakin percayalah, hadirat ilahi, damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam rumah tangga, sehingga masalah bisa menjadi beres tanpa begini. Hanya karena doa, penyembahan, memuji Tuhan. Allah hadir untuk memberikan jawabannya. Sekali lagi, Allah dahsyat di tengah-tengah pujian umatnya. Apapun masalahmu, ambil waktu memuji dan menyembah Tuhan. Ambil pujian yang sesuai dengan keadaan saudara. Ya. Dan pas renek ya, ada nyanyi, setan ora doyan, demit ora ndulit. Ya Put, mana Putri? Ya, kowe nek nang omahmu ijen ya, nyanyi iku, setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga. Saudaraku, setane wis ngeblas kabeh. Sendirian tenang di dalam naungan anugerah daripada Tuhan. Tuhan itu dahsyat dalam pujian umatnya. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Senang memuji Tuhan, susah memuji Tuhan, diberkati memuji Tuhan, tidak diberkati memuji Tuhan. Jadilah seperti bintang film India, ya, susah senang nari, ya, itu luar biasa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudaraku, pagi hari ini Mazmur 150 ayat yang terakhir mengatakan, biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Kenapa harus memuji Tuhan? Dia sesembahan kita yang layak dan harus dipuji.
Kenapa kita memuji Dia? Seluruh sifat karakter ilahi adalah karakter yang terpuji dan itu mengalir dalam hidup kita. Kenapa kita memuji Tuhan? Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang layak kita puji dan sembah. Dan semua pujian yang kita naikkan menjadi berkat yang dahsyat mengalir di dalam hidup kita, berbalik dalam hidup kita. Karena kita tahu saat kita memuji Tuhan, ada kehadiran Tuhan di sana. Dan saat Allah hadir, Dia adalah jawaban dari setiap kebutuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Kurnya, haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ditinggikan sedikit nadanya, haleluya. Kenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkaulah Allah satu-satunya yang layak kami sembah, layak kami agungkan. Kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, bukan oleh karena kebaikan-Mu saja, bukan oleh karena berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, tetapi karena kami menyembah-Mu, karena Engkau adalah sesembahan kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah dan kami puji. Tuhan, terima kasih banyak. Pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin percaya bersama dengan Tuhan, pasti kami mampu untuk melewati segala masalah kehidupan ini dan keluar sebagai pemenang kehidupan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, menjadikan kekuatan di dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mempunyai gaya hidup untuk terus menyembah dan memuji Engkau. Menyembah memuji-Mu dalam segala situasi dan segala
keadaan, karena kami tahu kehadiran Tuhan adalah jawaban doa buat kami semua. Berkati umat-Mu, biarlah Tuhan menjadi pemuji-pemuji dan penyembah, sehingga dimanapun mereka berada akan menikmati suasana surga dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Waktu kami kembalikan, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Yang mengajak kita, membuat kita terus memiliki gaya hidup untuk senantiasa memuji, menyembah Tuhan apapun keadaan kita. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian, curahkan berkat-Mu. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, curahkan, curahkan berkat-Mu, kita bangkit berdiri semuanya. Curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup, curahkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh ya, yang sama-sama lakukan tindakan iman semuanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesusku, amin. Berbahagialah orang yang takut padamu, amin. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan setelah. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat Tuhan. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selama. Dia akan menikmati, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Amin.
Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan di Ya, dalam Tuhan kehidupan Yesus. kami Bapa. Hingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan ini Tuhan. Ya, Tuhan Dan Yesus. semua dipakai untuk kemuliaan Haleluya. nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan, inilah iman kami untuk pemeliharaan Tuhan 1 minggu ke depan. Ya, Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita akan simak untuk warta gereja sepanjang minggu ini. Bulan Oktober, pujian dan penyembahan kepada Shalom Bapak Ibu Tuhan. Saudara dalam Tuhan, apa kabar? Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, dan gereja kita mengambil tema yaitu pujian dan penyembahan kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dalam bulan ini kita mengambil tema dalam Mazmur pasal yang 103 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pemazmur menyatakan bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dengan kata lain bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, kita datang dengan kesungguhan hati kita datang dengan ketulusan di hati kita datang dengan kekudusan hati kita, karena pujian dan penyembahan itu merupakan bentuk anugerah Tuhan kepada kita untuk kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga langit terbuka untuk kehidupan kita. Nah saudara dalam Tuhan, saya mengundang saudara untuk setiap minggunya hadir dalam setiap ibadah yang ada di gereja kita, dan kita akan menikmati berkat-berkat itu dalam kehidupan kita. Selamat menikmati berkat Tuhan di bulan Oktober ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semuanya untuk hadir dalam ibadah raya dan juga ibadah-ibadah yang dilaksanakan di tempat ini, untuk ibadah tengah minggu, ibadah hari Sabtu untuk ibadah youth, ibadah anak, juga setiap hari Minggu. Semuanya dengan gairah, dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran, dan pastinya ketika kita rindu untuk dipuaskan, Tuhan terlebih rindu akan memuaskan hati kita, memberkati hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ada tambahan? Saya mohon dengan kasih Tuhan, Mas Eli bisa maju ke depan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kita terus mengadakan ibadah kita secara onsite maupun online, sehingga banyak yang diberkati Tuhan. Sebelum ditutup, kita nanti akan berdoa untuk putra dan putri Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji, yaitu kemarin di grup nyatakan bahwa harus operasi usus buntu. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, andaikan pun operasi berlangsung, Tuhan yang menyertai. Amin. Yang kedua, berdoa untuk putri dari Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji juga. Beliau mengalami autoimun. Autoimunnya apa ya? Berbeda dengan yang lain, sehingga harus selalu berobat Bapak Ibu Saudara. Gimana? Perlu asupan supaya imunnya terus meningkat, begitu ya, sehingga dapat dengan sehat beraktivitas. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku.
menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyertakanku dan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, Engkau tetap berhadirat di tempat ini. Engkau menyegarkan jiwa kami, Engkau memberkati ibadah ini. Dan ketika hadirat Tuhan hadir tempat ini, dengan iman kami, Engkau bukakan pintu-pintu mujizat bagi kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan, Tuhan buka jalan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk keluarga kami, Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Berilah beliau kesehatan, beliau hikmat daripada Tuhan, kekuatan daripada ilahi, yang saat ini sedang menjagai anaknya Samuel Joshua. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan, memulihkan Samuel Joshua. Kami juga berdoa untuk Ibu Dori, putri dari Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Dokter menyatakan bahwa autoimunnya bermasalah, tetapi kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Kami bersepakat hati berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja untuk kedua anakmu ini, Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dari tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau melihat hati seorang hamba, Engkau melihat hati seorang bapa, yaitu Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji. Engkau melihat kesetiaannya, dan Engkau akan memperhitungkan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu mengalir tempat ini, Tuhan. Memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk Ibu Ruth yang lututnya sakit. Berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Pulang dari tempat ini, lututmu sembuh karena kemurahan Tuhan. Berdoa untuk Bu Krismi yang lambungnya sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dari tempat ini. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Terima kasih. Haleluya. 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 Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka,
bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. haleluya, Hidup kami tenang haleluya Yesus. karena Engkau selalu beserta dengan kami. Amin. Engkau menjaga kami, Engkau menggembalakan kami, Engkau menopang kami. Kemanapun kami pergi, Engkau yang menyertai kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya Amin. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Keluargaku dalam Kristus, Haleluya, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam Haleluya, kehidupanmu. Yesus. Haleluya. Diberkati hidup nikahmu, Amin. diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, Amin. diberkati sekolahmu, Amin. diberkati kuliahmu, Amin. diberkati setiap engkau masuk, Ya, diberkati Yesus. setiap engkau keluar. Ya. Apapun yang kau kerjakan, Haleluya, Yesus. dibuat Tuhan berhasil dan Amin. beruntung. Amin. Terima Haleluya. berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Amin. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia dari keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Yuk kita berdoa. Bapa,
Kami mengucap syukur kalau kesempatan siang hari ini penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh diberkati Tuhan. Bapa, terimalah sembah pujian kami, dan Engkau Tuhan yang disenangkan. Perkenanan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih dari awal sampai akhirnya ibadah ini Tuhan terus beracara. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu boleh diberkati. Mereka pulang bukan sama seperti mereka datang, karena penyertaan Tuhan ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pelayanan pagi hari ini, terima kasih untuk urapan baru, terima kasih untuk Roh-Mu, untuk sukacita yang membuat kami untuk terus memiliki kerajinan yang tidak pernah kendor, roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh melayani Engkau sepanjang hari ini, tangan penyertaan-Mu, tangan pemeliharaan-Mu senantiasa menaungi atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih buat pelayanannya, Eli.